Nabil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa inna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-imam al-habib Abdullah ibn Alwi al-Haddath rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salih darani. Wa min adabi shaim, masih menjelaskan tentang rukun yang keempat, yaitu puasa. Beliau masih dalam pembahasan yakni adab-adabnya puasa. Wa min adabi shaim an la yukthiran nauma bin nahar wa la yukthiran akla bil lail. Dan termasuk min adabi shaim, termasuk adab-adabnya orang berpuasa, la yukthiran, dia tidak memperbanyak an-naum, tidur bin nahar, waktu siang, wa la yukthira, dan dia tidak memperbanyak al-akla, makan bil lail, pada waktu malam hari. Ini bukan berarti tidak tidur siang, pasti tidur siang, karena malamnya dia disunahkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak ini munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pasti ya konsekuensinya pasti siang dia lebih banyak dari biasanya, tapi bukan berarti kemudian tidur terus. Wala yukthirul akla bil lail, dan waktu malam tidak banyak makan. Wal yaqtasid fi dzalika, dan seorang yang puasa ini harus iktisad, harus tidak keterlaluan dalam masalah itu, masalah tidur dan masalah makan. Hatta yajida masal ju'i wal atash, sampai atau di sini boleh berbeda kayak di al-aqlabillahi hatta yajida masal ju', sampai dia merasakan rasanya lapar, wal atash, dan rasanya dahaga. Kalau sudah merasakan itu, fatatahaddatsa bi nafsihi, maka jiwanya akan berdiri bersih. Watan ufadan, jadi lemah syahwat. Kalau sudah dinyatakan rasa lapar dan syahwat, dan syahwatnya akan berkurang, melemah. Wa yastani qalbuhu, dan hatinya akan bersinar. Wa dzalika sirrul shaum. Jadi bersinar. Wal yujanib as-saimu ar-rafahiyata wal iktsara min tanawuli syahawat wal ladzat kama dzakarna. Wal yujanib, dan menjauhilah as-saim, orang yang berpuasa, ar-rafahiyah, enak-enakan, lezat-lezatan, wal iktsara min tanawuli syahawat, dan memperbanyak konsumsi hal-hal yang disenangi, wal ladzat, dan keenaan-keenaan, kama dzakarna, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Tidak memperbanyak tidur, tidak memperbanyak makan waktu malam hari. Tapi kalau sekarang justru kalau waktu puasa mestinya sedikit, malah kita akan menghabiskan dana banyak, bukan untuk sedekah tapi untuk diri sendiri. Biasanya makannya gini, sekarang kalau puasa malah makannya yang enak-enak. Ini beliau menyarankan, mengatakan, bahwa adab-adabnya puasa justru tidak memperbanyak makan, tidak memperbanyak keenaan-keenaan, lazat-lazat, makan lazat-lazat pada waktu berpuasa niki, ini waktu berbuka, waktu dan seterusnya. Wa aqallu dzalika, paling sedikit daripada itu, sedikit-sedikitnya kita tidak menuruti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu makan dan seterusnya,
Sedikit-sedikitnya itu adalah antakuna adatuhu minat tarafuhi wahidatan fi Ramadan wa ghairi. Sedikit-sedikitnya yaitu antakuna adatu, adatnya yaitu tarafuh, kebiasaan dia dari yakni enak-enakan, lezat-lezatan itu sama dalam Ramadan dan lainnya. Yani dalam keadaan Ramadan dan lainnya seharusnya minimal adalah sama, tidak kok malah Ramadan waktu itu memperbanyak makan lezat-lezat. Wa hadza aqallu ma yanbaghi, dan ini adalah sedikit-sedikitnya yang seharusnya dilakukan. Aqallu ma, sedikit-sedikit perkara yang seharusnya dia lakukan, yang seyogyanya dia lakukan. Wa illa, yani kalau memang tidak sedikit, yang lebih sedikit. Kalau tidak seperti itu, yani maksudnya kalau kamu ingin yang lebih daripada itu, kalau tidak hanya paling sedikit, fardil riyadhah wa mujanabati syahawatin nafsi atharun kabirun fi tanwiril qalb. Kalau kamu tidak kepingin yang paling sedikit lebih daripada itu, maka lirriyadhah, mendidik diri, berusaha mengekang diri, menundukkan diri sendiri, menundukkan hawa nafsu, mujanabatu syahawatin nafs, dan meninggalkan syahwat-syahwat diri. Ini atharun, mempunyai athar, lam di makna mempunyai, atharun mempunyai athar, mempunyai bekas, mempunyai pengaruh kabirun yang besar. Atharun asal bekas labet cara basa kunone, tapi ini mempunyai pengaruh yang besar fi tanwiril qalbi, dalam menerangi, menjadikan menerangi hati, dalam menjadikan hati menjadi bersinar. Waktu telabu bil khusus fi Ramadan, dan ini riyadhah, menundukkan apa jenis hati ini hawa nafsu niki, menunjukkan apa keinginan badan, keinginan syahwat-syahwat diri niki diminta atau dituntut untuk dilakukan terkhusus pada bulan Ramadan. Jadi apa namanya niki, mereka ulama-ulama salaf atau orang-orang salaf soleh itu dalam masalah tidak mau menuruti hawa nafsu itu, sampai kadang-kadang mereka sudah menginginkan makan apa sudah bertahun-tahun, itu pun baru satu kali ini nggak jadi dimakan karena khawatir dirinya tertundukkan oleh hawa nafsu lagi diberikan kepada orang lain, tidak jadi makan. Karena di sini beliau ngendika riyadhah, menunduk, yakni menjadikan dirinya niku pokok itu menjadikan dirinya tunduk kepada hukum Gusti Allah, kepada hal-hal yang bisa mendekatkan diri pada Allah, meninggalkan syahwat-syahwat, kesenangan-kesenangan diri. Ini mempunyai pengaruh yang besar dalam terangnya, bersinarnya hati. Qala wa ammal ladina, adapun orang-orang yaj'aluna, yang mereka menjadikan lahum untuk diri mereka fi Ramadan, pada bulan Ramadan, adatin, kebiasaan-kebiasaan, minat tarafuhat, dari kesenangan-kesenangan, wa syahwat, dan syahwat-syahwat, dan mengikuti hawa nafsu, allati la ya'tadunaha, yang mereka tidak membiasakannya fi ghairi Ramadan, dalam selain Ramadan, fahururun, maka ini tertipu, maka ini terjerumuskan, gharrahum bihi syaitan, syaitan telah menjerumuskan mereka dalam hal ini, hasadan minhu lahum, karena syaitan ini hasad dari dia, merasa iri dengan dia, hasadan minhu lahum, karena syaitan itu hasud kepada mereka, hatta la yajidu barakati shaum, sehingga mereka orang-orang muslim, orang-orang yang melakukan itu tidak menemukan berkah-berkahnya saumihim, berkah-berkah puasa mereka. Jadi makanya niki sesuai dengan apa yang dikatakan, makanya sekarang berkah Ramadan yang ini sangat berkurang. Karena apa? Kalau waktu Ramadan kita makannya terlalu lebih enak daripada biasanya.
Padahal mestinya menurut beliau minimal ya jangan berubah di Ramadan, itu harus minimal harus sama dengan sebelumnya. Kalau bisa melebihi daripada biasanya, melebihi ini dalam mengekang di hawa nafsu itu harus melebihi daripada sebelum Ramadan. Tapi kita justru kayak tertipu, waktu siang kamu akan kayak sedang diberi cobaan, diberi beban yang berat, kamu nggak puasa, sedang nggak boleh makan dan ini maka pakai bawa puasa, padahal ini harus lebih enak. Ini wala tadharu alaihim hatta la yajidu barakatihim, ini ghurur, ini tipuan, penjerumusan dari syaitan, sehingga mereka orang-orang mukminin ini tidak merasakan berkah-berkahnya puasa mereka. Wala tadharu alaihim atharuhu minal anwar kasyafat, dan tidak tampak atas mereka pengaruh puasa, yaitu cahaya-cahaya dan mukasyafat, dan hatinya terbuka dengan hal-hal yang asir, rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wal khusyu' lillah, dan tidak tampak mereka jenis pengaruh puasa, yaitu khusyuk pada Allah. Mestinya kalau orang puasa ini lumayan khusyuk. Wal inkisar bainiyataihi, dan merasa tidak punya apa-apa, merasa hatinya nggak punya apa-apa di depan Allah Subhanahu wa taala tuh. Inkisar ini terenyuh dan seterusnya nih. Pecah hati ini bainiyati, di depannya, di depan Allah. Wa taladzzutu, dan lagi tidak merasakan taladzut, jadi merasa nikmat bimunajatihi, dengan merasa nikmat dengan munajat kepada Allah. Wa tilawati kitab, dan tidak merasa nikmat dengan bacaan kitab Allah. Wa dzikrilan, berzikir kepada Allah. Wa kanat adatus salaf, dan dulu kebiasaan orang salaf rahmatullahi alaihim adalah at-taqlila minal adat, mempersedikit kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan di luar Ramadan, wasyahawat, dan kesenangan-kesenangan dari yang disukai. Wal istiktharo, dan pengadatan orang salaf adalah istiktharo, memperbanyak minal amali sholihat, dari amal-amal soleh, memperbanyak amal-amal soleh fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan bil khusus, secara khusus. Wa in kana dzalika ma'rufan min siyarihim fi jamil awqat, walaupun itu semua itu sudah kita kenal, sudah terkenal dari sepak terjang mereka, dari tingkah laku mereka dalam setiap waktu. Setiap waktu mereka memperbanyak amal soleh, mereka mempersedikit mengikuti hawa nafsu, menikmati kesenangan-kesenangan dalam setiap waktu. Tapi dalam Ramadan mereka ini khusus pasti akan melebihi daripada kebiasaan-kebiasaan sebelum Ramadan. Qala wa min adabihi, adab yang beliau sebutkan pertama, kemudian beliau menyebutkan adab yang lain dari adab puasa. Wa min adabihi alla yukthirat tasyaghul bi umurid dunya, termasuk adabnya puasa adalah dia tidak memperbanyak tersibukkan dengan hal-hal yang urusan dunia fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Kalau kita sekarang enggak ngecat omah waktu bulan Ramadan, mestinya ngecat omah ya bulan Sya'ban lah, sebelum masuk Ramadan. Apalagi kita ngecat tanggal 20 Ramadan, 20-an malah sibuk memperbaiki rumah, ya repot kan mestinya. Padahal penting-penting paling bisa diharapkan nanti disebutkan apa? Lailatul Qadar ya pada malam 20-an, justru malah sibuk. Wah itu kan siang hari. Wah kalau siang hari sibuk dengan ngecat ya pengilis keselan langsung letak. Wa min athari alla yukthirat tasyaghul bi umurid dunya fi syahri Ramadan bal yatafarraqu anha, sebaliknya dia harus mengosongkan diri dari urusan-urusan dunia untuk mengosongkan diri ibadatillah, untuk ibadah kepada Allah, wa dzikrihi, dan berzikir kepada Allah, ma'amkanahu, selagi mampu, yakni semampu dia. Wala yadkhulu fi syai'in min asyghalid dunya illa in kana daruriyan fi haqqi, wala yadkhula
wala yadkhulat, dan termasuk adabnya dia tidak masuk fi syai'in dalam sedikit apapun min asyghalid dunya dari kesibukan dunia illa in kana dharuriyan, kecuali kalau memang itu sebuah keniscayaan tidak bisa lepas daripadanya. Fi haqqihi, dia harus kerja ya kerja, kalau gak kerja ya gak makan. Kalau zaman dahulu gak, justru kalau memang bisa kerja sebelum Ramadan, kalau kan tidak, wong dulu kerjane niku napa bebas. Nek saiki kan kerjane ngantor atau apa terkait dengan ini. Kalau dulu enggak, nanti kalau sebelum Ramadan kerja, nanti waktu Ramadan dicukupno sampai akhir gak kerja. Nah, ini sampai seperti ini orang-orang salaf, ini ba'du salaf sampai seperti ini. Nah, dia mengatakan tidak masuk dalam wala, termasuk adabnya Ramadan, dia tidak masuk dalam sedikit pun dari kesibukan dunia kecuali kalau daruriyan fi haqqihi, untuknya, kecuali kalau memang dia tidak bisa lepas daruriyan, yakni darurat yakni tidak bisa lepas darinya untuk dirinya. Au fi haqqiman, untuk dirinya, dia gak bisa makan kalau gak kerja. Au fi haqqiman, atau untuk mewajibi kewajiban, untuk memenuhi kewajibannya orang, yalzamuhu al-qiyamu bi, yang dia wajib untuk mengurusi bihi, mengurusinya, minal iyal, baik keluarga atau wanahwi dan sepadanya, wanahwihim dan sepadanya, mungkin harus mengurusi keluarganya. Kalau dia punya anak yatim ya berarti ini mesti punya panti asuhan, berarti pamannya dia harus ini termasuk napa, kalau memang itu membutuhkan dia kerja, membutuhkan untuk napa mengurusi, ya tidak apa-apa. Wadzalika, kenapa kok seperti itu? Wadzalika li anna syahr Ramadan fi syuhur bimanzilati yaumil jum'ah fil ayyam. Itu semua karena bulan Ramadan apa jenenge dalam dipandang dari lain bulan-bulan yang lain, ini bimanzilati yaumil jum'ah fil ayyam, kayak kedudukannya hari Jum'ah dibanding atau dalam hari-hari yang lain. Makanya zaman dulu di hari Jumat itu libur. Bukan berarti kalau kita kan libur terus mau untuk bermain. Tidak. Karena bulan hari Jumat itu libur karena untuk kegiatan yang sifatnya khusus, ibadah-ibadah murni. Itu seperti itu. Ngaji, hari Jumat libur untuk ibadah yang hubungannya dengan langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, baca surah Kahfi, baca ini, baca sholawat yang banyak dan seterusnya. Ini dulu seperti itu, dan alhamdulillah liburnya gak jadi hari Jumat. Coba kalau hari Jumat diberi hari Ahad, coba kali hari Jumat apa yang terjadi? Hari Jumat dipakai apa itu nanti? Apa nggak tambah kurang ajar kita kalau itu? Tapi ya ada hikmahnya juga. Tapi mungkin juga kalau memang hari Jumat mungkin banyak yang amar ma'ruf nahi mungkar, banyak yang dai-dai mengajak hari Jumat pengajian, mungkin ya berkahnya di situ, mungkin juga Allah alam. Tapi kalau memang kayak sekarang hari Jumat dipakai kayak hari Ahad, wah repot ini. Fayambaghi, maka saya ajaknya lilmu, yakni Ramadan dinisbatkan kepada bulan-bulan yang lain, ini kayak hari Jumat dinisbatkan kepada hari-hari yang lain. Fayambaghi lil mu'min, maka saya ucapnya bagi seorang mukmin ayyaj'ala yauma jum'atihi, dia menjadikan hari Jumatnya, wa syahrahu, dan bulan Ramadannya ihada ini, di akhiratihi, dijadikan untuk akhirat dia khususan, secara terkhusus untuk akhiratnya. Qala wa minas sunnati, tapi ya seperti itu nanti hari Jumat ini juga ada larangan-larangan khusus untuk hari Jumat, untuk malam Jumat. Ya ini apa? Kalau yang lain gak tahajud, umpamanya kalau Jumat tahajud, mengkhususkan tahajud dengan hari Jumat justru malah tidak boleh. Puasa hari Jumat juga tidak boleh, mengkhususkan hari Jumat. Oh karena ini adalah larangan-larangan khusus. Ya, mengkhususkan hari Jumat, tidak didahului sebelumnya, tidak dipuasai setelahnya, maka niki malah makruh. Begitu juga mengkhususkan qiyamul lail pada malam
Jumat. Yang lain tidak qiyamul lail, ini justru makruh. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada larangan khusus seperti itu. Ya, yang lain kalau lainnya 4 jam, kalau malam Jumat 1 jam, tidak apa-apa. Qiyamul lailnya umpamanya. Tapi kalau ini untuk hari Jumat ini ada larangan kayak gitu. Kalau wa minas sunnati ta'jilul fitri, dan termasuk sunnah lagi, termasuk sunnahnya puasa adalah ta'jilul fitri, mempercepatkan apa namanya niki berbuka puasa. Wa ayyakuna ala tamri, dan puasa niku yakni berbuka puasa ini takjilnya dengan kurma. Fa illam yajidhu fa'alal ma, kalau dia tidak menemukannya maka berbuka dengan air. Li'annahu tahur, ketika dikaji Nabi, karena niki napa air itu suci. Wa kana ali salatu wassalam yuftiru qabla ayyusalliyal, dulu manis-manis akhirnya makan kolak, sekarang malah kolak dilarang. Wah itu berat, itu makan berat, gak bagus malah. Makanya saya kalau sekarang wis melok Kanjeng Nabi wae masih ono manis-manis, pokoknya kalau awal ya kapan gak ono kurma ya banyu ngono wae. Terus saya manut Kanjeng Nabi karena kita pernah tertipu dulu. Manis-manis, hati sing ini kok manis-manis ya ono banyune lah, ini ada airnya kolak. Ternyata sekarang malah mereka yang menyarankan makan kolak sekarang malah ngelarang makan kolak. Lah repot wae. Repot saya. Kalau saya wis patut Kanjeng Nabi ngendika air, kalau memang gak ada kurma air ya air sudah, gak usah diberi gula, gak usah dikasih apa-apa. Nanti sebentar lagi juga makan setelah maghrib. Nah kan gitu. Dulu kan itu sebaiknya manis biar menjadi pengganti asupan habis ini. Nah, sekarang malah dari Corbuzier malah minum tok sampai 16 jam. Hah? Iya bangga. Justru malah disarankan puasa 16 jam. Ini sekarang yang minum saja. Makanya saya sudah semangat Kanjeng Nabi sami'na wa ta'na sam'an wa ta'atan ya Rasulullah, jenengan ngendika pakai kurma, kalau enggak ada pakai air saja sudah. Enggak usah pakai gula, enggak pakai apa. Ini prinsip saya. Saya sekarang wis sam'an wa ta'ah Kanjeng Nabi ngendika kaya ngono. Wis dokter wis karepe, dokter itu berubah-berubah, diikuti malah berubah dewe. Nah, mungkin ya ditemukan memang benar-benar harus pakai air. Kanjeng Nabi ngendika seperti ini. Soalnya Kanjeng Nabi benar-benar ngendika seperti itu. Kalau pakai kurma, kalau tidak ada rutab, kalau enggak ada tamar, kalau enggak ada pakai air. Nah, mungkin bisa saja ditakwil dulu itu gula sulit. Ini khusus untuk zaman dulu. Gak usah. Kalau saya tidak usah seperti itu Kanjeng Nabi ngendika ngono ya wis ikuti ngono ae. Ini prinsip kula saat ini lebih kepada seperti ini. Walaupun tadi mungkin karena kenapa kok kurma, kenapa kok tamar, karena manis-manis pada waktu zaman itu adanya ya itu. Selain itu enggak ada, maka pakai air. Ya, mungkin seperti itu aman itu, karena gula waktu itu sangat sulit, jarang mungkin. Tapi saya wis pokoknya Kanjeng Nabi ngono ngene wis. Saya tidak mau nakwili macam-macam. Kalau saya wa kana alaihi salatu wasallam yuftiru qabla yusalliyal maghrib. Nah, tapi kalau sekarang rata-rata kita sudah disiapkan makanan, ya gimana? Kalau sudah disiapkan asya, dahulukan asya. Kan gitu. Ada hadis juga yang lain yang disebutkan bahwa kalau idza qutimal asya fabda bil asya, maka mulailah dengan makan malam. Hadis ini juga berkenaan dengan salat maghrib. Idza uqimatis shalah wa qutimat al asya, dahulukan makan dulu. Nah, sekarang rata-rata di rumah-rumah wis siap semuanya, ya udah
Ya, makan dulu, nanti malah sholat malah ingat makan. Ya. Nah, ini seperti ini. Tapi alhamdulillah kita kalau di pondok pas waktu di pondok bareng-bareng sama ini saya enggak makan dulu, biasanya ojo disiapkan dulu kurma dulu, terus kemudian makan kurma, air, setelah itu adzan, kemudian langsung sholat, baru kemudian setelah ada yang bertugas untuk menyiapkan makanan, kita sholat jamaah selesai, yang bertugas menyediakan makanan sudah siap setelah sholat, tapi siapnya makanan. Wa kana alaihi salatu wasallam yuftiru qabla ayyusalliyal maghrib, dan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini iftar dulu. Ini iftar bukan berarti ini makan asya, tidak, hanya iftar sebelum beliau salat maghrib. Dan wayakul, dan beliau ngendika la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Umatku akan terus berada ke dalam kebaikan ma'ajjalul fitra, selagi mereka mempercepat berbuka, wa akharus sahur, dan selagi mereka mengakhirkan sahur, mengakhirkan suhur, bersahur. Fatakhirus suhur, maka mengakhirkan sahur, minas sunnah, ini termasuk sunnah. Kalau sahur ini makanan, kalau suhur yakni mana ini melakukan sahur. Cuman kalau kita kan sahur semuanya. Cuman kalau makanan sahur. Ini dalam bahasa Arab seperti ini. Kalau suhur ini melakukan sahur, tapi kalau sahur adalah makanan sahur disebut sahur. Qala wa yambaghi lis-shaimi ayyuqallila minal akli wa la yastakthira minhu. Dan saya bagi orang puasa ayyuqallila, untuk mempersedikit minal akal, mempersedikit makan, wa la yastakthira minhu, dan tidak memperbanyak. Selain tadi, kalau yang tadi itu tidak memperbanyak yang disukai, di sini juga makannya juga jangan berlebih, mempersedikit. Makannya juga mempersedikit, selain yang enak-enak dikurangi, atau minimal biasa dengan hari biasa, seperti biasa, yang enak-enak juga saya bagi puasa untuk makanannya juga dikurangi porsinya. Wa dzalika hatta yadhharu alaihi atharus shaum, dan itu sehingga muncul tampak pengaruh puasa dia padanya. Wa yahdhu bisiri, dan supaya dia mendapatkan bisirrihi, mendapatkan rahasianya puasa, wa maksudi, dan tujuannya puasa. Sir, rahasia Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan oleh orang yang melakukan puasa, yang didapatkan karena berpuasa, ini sir. Dan dia mendapatkan sirnya puasa dan tujuan puasa, alladzi huwa ta'tibun nafs, yaitu tujuannya adalah untuk menjadikan dirinya ini beradab, jadi beradab di hadapan Allah, wa tad'ifu syahwatiha, dan melemahkan syahwat-syahwatnya, kesenangan-kesenangan dunianya. Fa inna lil ju'i wa khuluwil ma'idati atharan 'aziman fi tahawunil qalb. Karena puasa, wa khuluwil ma'idah, dan kosongnya lambung, atharan 'aziman, itu ada pengaruh yang besar fitanwir qalbi, dalam menerangi hati, artinya bersinar. Wa nasyatil jawarih, dan pada akhirnya semangatnya anggota badan fil ibadah, untuk melakukan ibadah. Wasyiba'u aslul qaswah, dan kenyang itu adalah pokok dari kerasnya hati. Wal ghaflah, dan pokok dan sumber daripada ghaflah, lupa, lalai. Wal kasal, dan sumber dari rasa malas, anit taati, dari ketaatan. Kalau ini setelah setelah Arafah, setelah Mina, malas semuanya, mungkin karena pengaruh kesel, capek. Bareng hari Senin, mungkin hari Senin saya puasa, pokoknya hari Senin atau hari Kamis saya puasa.
Nah, setelah puasa itu 2 hari langsung semangat terus. Mestinya kan lemah, malah puasa itu malah jadi lemah. Tapi alhamdulillah tidak. Setelah puasa itu justru ibadatul nikmah. Justru setelah puasa itu malah semangat semuanya. Jadi terbuka semuanya, jadi ringan semuanya. Melakukan apapun ringan. Padahal dalam keadaan lemah, dalam keadaan malas karena sakit mungkin. Allah alam, saya tidak tahu kenapa ya. Ini haji saya diterima apa enggak ya, karena habis diri kok malas semuanya ini. Tapi saya paksa untuk ke masjid, saya tutup ke masjid ini, tapi rasanya itu berat. Ya Allah, saya gitu. Tapi kemudian alhamdulillah dengan puasa itu terus kemudian ringan semuanya jadi ringan. Sampai akhir saya pulang alhamdulillah ringan semuanya. Untuk melakukan apa saja. Qala ini ya, semoga ini termasuk apa fa'ilil ju' wa khirul khuluwil ma'i ta'atharan 'aziman fi tanwiril qalbi wa nasyatil jawari fil ibadah. Lapar, perut kosong ini punya pengaruh yang besar dalam menerangi hati, dalam menjadikan anggota badan ini semangat untuk ibadah. Wa shiba'u aslul qaswah, dan rasa apa jenis ini kenyang ini adalah pokok daripada qaswah, apa jenis ini kerasnya hati, wal ghaflah, dan kelalaian, wal kasal, dan pokok dari atau sumber daripada malas anito'at, dari melakukan ketaatan. Qala alaihi salatu wassalam, ma mala abnu adam wi'an syarran min badnih. Ma mala tidak memenuhi ibnu adam tidak memenuhi, anak Adam tidak memenuhi wi'an, tidak memenuhi wadah, tempat yang lebih buruk daripada perutnya. Memenuhi apa saja keburukannya tidak melebihi keburukannya ketika perut itu dipenuhi. Hasabu bani Adam, cukup bagi bani ibnu Adam luqaimatun, beberapa suapan kecil. Luqmah suapan, luqaimun ini kecil, luqaimat beberapa suapan kecil, yuqimna sulbahu, yang menjadikan tulang punggungnya ini bisa berdiri kuat. Cukup semestinya seperti itu. Kan Kanjeng Nabi, fa in kana la mahalata, kalau memang tidak bisa lepas daripada itu, harus melebihi daripada sing bisa menjadikan tulang punggungnya berdiri tegak, fathuluthun itu amihi, maka sepertiganya perut niki, rongga perut dan seterusnya niki sepertiganya untuk makanannya, wa thuluthun li syarabihi, sepertiganya untuk minumannya, wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiganya untuk rongga nafasnya dia. Wa qala ba'duhum, sebagian salaf ngendika ngene, idza syabi'atil batnu ja'at jam'ul jawarih. Ketika perut syabi'at kenyang, idza syabi'atil batnu, ketika kenyang perut, ketika perut kenyang, ja'at maka menjadi lapar jami'ul jawarih, semua anggota badan. Maka semua anggota badan kepingin dipenuhi keinginannya. Mata kepingin dipenuhi keinginan untuk memandang hal-hal yang menyenangkan dan semuanya. Ini ketika nih sebagian, kalau perut ini kenyang maka semua anggota badan minta lapar dengan kesenangan-kesenangan dia. Wa idza ja'atil batnu, dan ketika perut ini lapar, syabi'at jami'ul jawarih, maka semua anggota badan akan menjadi kenyang. Artinya tidak perlu memenuhi kesenangannya, hanya kepada ibadah saja masih bisa diarahkan ke sana, enggak menginginkan itu. Qultu, komentarku, yakni beliau Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, waju'ul jawarihi ibaratun an thalabiha wa hirsiha ala syahawatiyah, dan laparnya anggota badan ini adalah ibarat, adalah sebuah kalimat untuk mengungkapkan tentang thalabiyah, tentang mintanya, menuntutnya anggota badan, wa hirsiha, dan sangat kepinginnya anggota badan ala syahwatiyah, minta dan sangat menginginkan untuk dipenuhi ala syahwatiyah, atas syahwat-syahwatnya, keinginan-keinginan syahwatnya. Fayashtahil lisan al-kalam, maka lisan ini menginginkan untuk berbicara. Wal ainun nadhar, mata menginginkan untuk memandang. Wal udhunu al-istima, kuping kepingin mendengar, yakni mendengar hal-hal yang enggak benar, paling enggak yakni hal-hal yang makruh. Wa kadzalika sa'irul jawarih, begitu juga anggota-anggota badan yang lain.
wa yakunu bi'athuha li taladil fudul, dan tergugahnya jawareh, tergugahnya syahwat-syahwat, keinginan-keinginan jawareh itu li talabil fudul min syahwatiha, untuk menuntut al-fudul, kelebihan-kelebihan, hal yang tidak ada gunanya, hal yang melebihi dari batas dari syahwat-syahwatnya, indam tila'il batni, ketika perutnya penuh. Yani al-fudul yakni perkara yang melebihi daripada, yani lebih lah, meminta lebih dari syahwat-syahwatnya. Wa inda khuluhi, dan ketika perutnya kosong, yakunu sukunuha, maka di situ terjadi ketenangan dari anggota badan. Wahadua, dan antengnya ya sama tenangnya anggota badan, tidak nopo bergolak. Al-mu'abbaru bihi, yang dibahasakan, al-mu'abbaru bihi yang dibahasakan, ini dibahasakan dengan yang dibahasakan itu yakni jenis hudu sukun, yang dibahasakan dengan yang itu bahasa lain dari syaibaul jawari, dari kenyangnya anggota-anggota badan. Wa dzalika musyahad, dan itu bisa disaksikan. Wallahu alam. Wa minal mustahab al-muta'akkid, al-muta'akkadi, ya ta'akkadu berarti al-muta'akkidi, dan termasuk yang disunahkan dengan sangat adalah taftirus shaim, adalah memberi makan kepada orang-orang puasa. Niki beliau berpindah lagi kepada sunnah-sunnah muakkad yang dilakukan pada saat berpuasa. Termasuk yang mustahab yang banget adalah memberi makan futur orang-orang yang berpuasa, walau ala tamaratin, walaupun itu dengan hanya kurma, beberapa kurma, au bisyarbatin mimain, atau bahkan seteguk minum dari air, atau air seteguk minum. Qala alaihi salatu wassalam, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'. Man fattara, barang siapa fattara, yang memberi futur, memberi iftar, shaiman, kepada orang yang berpuasa, kana lahu, maka dia, lahu miliknya, maka dia mendapatkan mithlu ajri, sebagaimana pahalanya dia, pahalanya orang yang berpuasa, min ghairi ayyanqusa, tanpa dia mengurangi, min ajri, dari pahalanya orang yang puasa, syai'un, atau min ghairi ayyanqusa, tanpa terkurangi, min ajri, dari pahalanya orang, terkurangi syai'un min ajri, sedikit pun dari pahalanya orang yang berpuasa. Orang puasa dipenuhi, diberi pahala yang penuh, tapi Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kepada orang yang beri tafsir. Tapi ngendikane Imam Syekh Nawawi dalam kitab Nurul Zulam, beliau punya kaidah, perkara pahala itu kalau sudah dilipatkan maka tidak dilipatkan lagi. Artinya gimana? Ini kan memberi hanya futur kecil saja, kok pahalanya sama dengan puasa, itu berarti sudah dilipatkan. Nah, puasa itu juga pahalanya akan dilipatkan. Nah, puasa yang tidak dilipat-lipatkan, pahalanya umpamanya 100, kemudian dilipat-lipatkan menjadi 700, berarti makan ini sama dengan puasa ketika sebelum dilipatkan. Karena ini pahalanya sudah dilipat-lipatkan, maka tidak dilipat-lipatkan lagi. Maka kemudian orang yang sholat isya jamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, ini pada sama dengan qamal laila kullahu, sama dengan qiyamul lail mulai dari awal sampai akhir. Nah, ini sebelum dilipatkan. Maka orang jangan, wah aku pada karo kowe, aku jamaah isya karo jamaah subuh pada karo kamu, ndak. Karena itu sebelum dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita menurut kaidah Imam Syekh Nawawi Banten dalam kitab Nabarul Dhuhurat seperti itu. Sesuatu yang sudah dilipat-lipatkan maka tidak lipat-lipatkan. Nah, tapi pahalanya puasa saya yakin sangat besar. Sangat besar. Qala yakni min ajri shaim, yakni dari pahalanya orang puasa. Wa hadza thawab, dan pahala ini innama yahsulu, hanya bisa dihasilkan, bisa didapatkan liman fattara, bagi orang yang memberi makan futur kepadanya, walau alal ma', walaupun hanya sekedar atas air, hanya memberi air saja. Fa amma man at'ama shaim, adapun orang yang memberi makan kepada orang yang puasa min ba'di fitri, setelah futurnya. Kalau di masjid-masjid Mekah selain ini
selain Masjidil Haram atau mungkin di Masjidil Haram juga awalnya kan hanya sekedar kurma atau makan ringan sedikit sebentar gitu aja. Nanti setelah itu disediakan makan lagi, makan maneh. Nah, itu makan asya namanya. Lah ini yang asya. Nah, ini tidak bisa ini kan. Yang pertama itu yang iftar saja. Kalau setelahnya tidak seperti itu. Ini. Fa amma man at'ama shaim, adapun orang at'ama yang beri makan kepada as-shaim pada puasa min ba'di fitri, setelah dia futur, setelah dia iftar, fi baiti, beri makan di rumahnya, au fi mawdi'in akhar, atau di tempat yang lain, bahkan mungkin di masjid itu sendiri. Setelah maghrib, falaysa yahsul lahu thawab, maka tidak hasil untuknya pahala ini. Tapi pahalanya enggak salah besar. Kalau menurut saya itu enggak pahala besarnya juga. Karena dengan makan asya itu dia mampu untuk tarawih, karena makanan itu dia mampu untuk qiyamul lail. Umpamanya makan ya iftar tok juga mungkin sholat tarawihnya mungkin juga kecapean. Nah, ini juga saya yakin juga ini besar manfaatnya. Artinya jenenge niki sesuai dengan sama dengan man jahaza ghazian faqat, barang siapa yang persiapkan seorang pasukan maka dia telah mengikut perang. Pasukan yang berperang disiapkan, dia biayai, dia ini kemudian bisa jihad, maka dia termasuk orang yang berjihad. Salah, maksudnya saya makan yang lain juga seperti itu, tapi kan ya kita tahu kalau orang puasa dalam keadaan bulan Ramadan itu semangat untuk ibadah lebih kuat, tapi kalau di lainnya enggak. Artinya pasti lebih berkah memberi dalam keadaan dalam keadaan dia berpuasa, karena itu akan dipakai kekuatan untuk kebanyakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ya walakin la yahsulu. Ini barang siapa yang beri makan setelah futur itu di rumahnya, ini mau ke rumah saya nanti masaknya, makan malamnya di rumah saya, atau setelah itu setelah sholat di masjid itu sendiri disediakan makan umpamanya, ini dia tidak mendapatkan, orang yang menyediakan ini tidak mendapatkan pahala ini, yakni pahala sampai kayak orang yang berpuasa. Walakin yahsulu lahu thawabul it'am, tapi yahsulu yakni dia terdapat hasil untuknya pahala memberi makanan, dan wahwa azim, dan beri makanan itu pahalanya juga besar. Pahala itu juga sangat besar. Wa thawabu man ashba'a as-shaim mahma at'amahu hatta yushbi'ahu wa kathir, dan pahalanya orang yang mengenyangkan orang yang berpuasa mahma at'amahu, kapan saja dia memberi makannya, hatta yushbi'ahu, apapun yang dia beri makan kepadanya itu futur, entah namanya apa, hatta yushbi'ahu, sampai mengenyangkannya, wa huwa kathir, dan ini adalah banyak.